Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa akhuthukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Ikhwani wa akhwati, as-shaimun as-shaimat, muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin, atas karunia rahmat Allah kita bisa berjumpa kembali lewat media elektronik yang hari ini kita sudah akan menyelesaikan hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Karena itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus kita senantiasa berusaha dan juga berikhtiar untuk menjadi hamba Allah yang baik berdasarkan aturan-aturan Islam. Karena hanya dengan itulah rasa syukur kita atau syukur kita kepadanya akan diterima. Lebih-lebih pada sore hari ini kita masih termasuk bagian dari hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan karunia berupa kesehatan dan kesempatan, di mana kedua hal nikmat ini banyak di antara manusia yang mengabaikannya. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'matani maghbunun bihima katsir minan nas as-sihhatu wal faragh. Saudara sekalian, ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang dengan dua nikmat itu banyak di antara manusia yang tertipu. Artinya kurang
menggunakan kedua nikmat itu dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Karena itu bersyukur kita masih mendapatkan kesehatan dan juga kesempatan. Semoga mampu kita aplikasikan, mampu kita gunakan maksimal untuk peningkatan kualitas hidup kita masing-masing. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan dan petunjuknya sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih mendapatkan hidayah Islam. Semoga dengan Islam akan mampu mengantarkan kita ke kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, as-shaimun as-shaimat, pemirsa dimanapun berada, memasuki hari yang ke-11 bentar lagi. Izinkan pada kesempatan ini sebelum kita berbuka akan melanjutkan tema yang sudah kita sampaikan sedikit sebelumnya, yaitu pada Ramadan yang ketiga. Nah, untuk yang kedua kali sore ini masih mengangkat tema yang sama untuk jilid yang kedua. Akan saya bacakan sebuah hadis riwayat Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar qala anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayun nasi ahabu ilallah wa ayul a'mal ahabu ilallah. Faqala Rasulullah SAW ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas wa ahabul a'mal ilallah sururun yudhiluhu ala muslim au yaksifu anhu kurbah au yakdi anhu tainan au yatrudu anhu ju'an wali an amsya ala akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran waman kafa ghadabahu satarallahu auratahu waman kadhama ghaidahu waman kadhama ghaidahu wa huwa lausa ayamdi famdahu mala'allahu qalbahu raja yaumal qiyamah waman masa ma'akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu lahu qadamahu yauma tazul aqdam rawahu Tabrani. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini berisi
tentang anjuran Rasulullah terkait dengan kehidupan sosial. Artinya di hadis tersebut antara lain bahwa dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwasanya ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah, kemudian sahabat tersebut bertanya kepada beliau tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ini satu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjawab dari dua pertanyaan itu, antara lain yang pertama, ahabun nas ilallah, bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linas, adalah manusia yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Lalu jawaban pertanyaan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang bagaimanakah yang paling Allah cintai. Kemudian Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang paling Allah cintai adalah, pertama, beliau menjelaskan sururun yudhiluhu ala muslim, jadi menggembirakan hati orang muslim yang lain. Atau beliau menjelaskan yaksifu anhu kurbah, menjadi penolong bagi persoalan problem orang lain. Au yakdi anhu dainan, atau menjadi penolong, ikut membantu melunasi hutangnya. Ketiga, au yatrudu anhu ju'an, atau ikut menjadi penolong bagi orang yang sedang kelaparan. Kemudian beliau masih menjelaskan lagi, wali an amsya ala ahi ala hajatin, saya berjalan bersama-sama dengan saudaraku untuk memenuhi hajatnya, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid syahrun, daripada saya i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan. Waman, maka barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan menutup auratnya. Dan barang siapa yang mampu meredam amarahnya, meskipun dia punya kemampuan untuk melampiaskan kemarahan itu, maka Allah akan memenuhi harapan dengan penuh ridho nanti dia di kiamat. Bahkan yang terakhir beliau menyatakan,
saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi hajatnya sampai kemudian terpenuhi hajat itu akan mempermudah bagi siapapun yang melakukan besok di hari kiamat kakinya atau kedua kakinya tidak akan tergelincir ke neraka jahanam ketika banyak kaki-kaki lewat di dalam sirat itu, banyak yang tergelincir. Ikhwani, akhwati, as-shaimun, as-shaimat, saudara-saudara dimanapun pemirsa dan pendengar berada yang dimuliakan Allah, coba kita ungkap satu persatu hadis tersebut dengan harapan agar kita lebih bisa menghayati dan kemudian diharapkan nanti akan mampu merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, yang pertama adalah anfa'uhum linas. Titel yang terbaik dan yang paling baik bagi manusia adalah apabila dia memiliki karakter anfa'uhum linas, yaitu berguna dan bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Nah, ini kemudian Rasulullah menganjurkan agar keberadaan orang muslim, keberadaan orang beriman dimanapun dan kapanpun, ini hendaknya supaya bisa merefleksikan nilai manfaat di lingkungan di mana dia tinggal. Karena sungguhnya nilai kemanfaatan itu semua orang memilikinya. Tentu menurut kadar kemampuan masing-masing. Tetapi setiap individu memiliki kemampuan untuk bisa merefleksikan nilai manfaat dalam kehidupannya. Nah, oleh karenanya dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minin dhaif. Walikullin khairun ihris ala man fauka wasta'in billah. Bahwa orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Dalam kekuatan di dalam diri setiap individu manusia ataupun kelemahan yang dimiliki oleh setiap individu manusia itu fihi khair, ada kebaikan. Ketika kita bisa dan tepat menangkap dan merefleksikan kekuatan kita dan juga kelemahan kita itu. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita berputus asa bagi yang lemah, tetapi jangan kemudian sombong bagi yang kuat. Tetap harus terus-menerus, karena dalam diri manusia sekuat apapun punya keterbatasan. Seperti yang kemarin kita sampaikan. Oleh karenanya, ihris ala man fauka. Terus semangat, optimis, bergelora, bergerak untuk berbuat yang berguna dan bermanfaat. Tentu wasta'in billah, juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fil iman rahimakumullah, orang bisa berbuat merefleksikan nilai manfaatnya karena yang bersangkutan berlebih dalam harta. Maka siapapun yang memiliki kelebihan dalam harta,
Gunakan dengan sebaik-baiknya harta itu dalam hal-hal yang bernilai dan bermanfaat, tidak saja untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Demikian pula orang yang memiliki kelebihan ilmu, maka dengan kelebihan ilmu itu bisa digunakan dan bisa direfleksikan untuk nilai-nilai yang bermanfaat, tidak saja untuk dirinya tapi juga orang lain ikut merasakan manfaat ilmu tersebut. Demikian juga ketika kita memiliki amanat berupa kekuasaan, maka banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk refleksi daripada perbuatan yang akan memunculkan nilai-nilai manfaat, maka harus kita lakukan. Kekuasaan akan mampu menjadi pendorong yang kuat dalam pergerakan nilai manfaat. Demikian pula bagi mereka yang secara harta belum berlebih, ilmu juga belum berlebih, demikian juga tidak diberikan amanat berupa kekuasaan, menjadi orang biasa-biasa saja, sehingga dengan kata lain dia orang yang sangat lemah dalam semua aspek kehidupan. Tetapi sesungguhnya dalam setiap kelemahan itu banyak hal yang bisa dilakukan bagi yang bersangkutan. Bahkan nilai kesabaran yang dimiliki oleh orang yang miskin itu jauh lebih gentle daripada orang kaya sabar itu. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha lewat lesan kita, lewat perbuatan kita, ilmu kita, harta kita, ataupun apapun yang kita miliki dalam hidup ini, supaya diarahkan dalam rangka untuk meraih nilai manfaat itu, supaya kita termasuk orang yang khairunas, sebaik-baik manusia. Jadi bukan karena hartanya yang dinilai, inna akramakum indallahi atqakum, bukan karena jabatannya, tetapi juga bukan karena titel yang depan sudah profesor, masih doktor, muri jeh, Yuseh MA, MSI, PhD, macam-macam. Bukan. Ketika berjubelnya gelar tidak mampu merefleksikan nilai kemanfaatan bagi lingkungan di mana dia tinggal. Ikhwani filiman, jamaah, shaimun shaimat, mendengar dan pemirsa dimanapun berada, ini yang pertama. Lalu yang kedua, tentang perbuatan-perbuatan yang oleh Rasulullah disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang paling Allah cintai. Yang pertama, beliau memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang paling Allah cintai, ahabul a'mal ilallah. Yang pertama, beliau menyebut sebagai sururun yudhilu ala muslim, membahagiakan, menggembirakan, menyenangkan orang muslim. Ini lagi-lagi bahwa potensi menyenangkan itu tidak didominasi oleh orang-orang tertentu. Siapapun bisa melakukannya. Siapapun bisa merefleksikan perbuatan yang mampu dan bisa menciptakan kegembiraan bagi orang lain. Sururun yudhilul muslim. Bahkan dalam hadis yang agak panjang sedikit,
Rasulullah menyampaikan riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah, beliau menyatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi penolong bagi orang yang sedang kesusahan, mengalami problematika hidup, maka Allah akan menjadi penolong bagi yang bersangkutan besok di hari kiamat. Ibu bapak saudara sekalian yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak ingin ditolong oleh Allah, yang tidak ingin diberikan jalan keluar, solusi oleh Allah ketika nanti kita di hari kiamat? Sebab dua saja ayat yang kita baca, yang sering bapak ibu baca juga di dalam surat Al-Qiyamah, tapi juga di surat yang lain, atau surat Abasa yang ke-33-37, kegambaran atau deskripsi tentang betapa dahsyatnya di akhirat nanti. Kapan itu terjadi? Ketika mata sudah terbelalak melihat kejadian yang di luar jangkauan akal dan pikiran. Kemudian rembulan sudah tidak mencerminkan, tidak memberikan sinarnya kembali. Rembulan dan matahari dikumpulkan. Maka saat itu kemudian hari disebut sebagai hari kiamat. Hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahbihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga problematika hidup di akhirat itu sangat dominan di dalam setiap diri individu. Ketika yang bersangkutan tidak memiliki sarana, termasuk perbuatan yang Allah cintai, maka mustahil kita akan mendapatkan kemudahan di kehidupan di akhirat nanti. Ibu bapak saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, atau kita menjadi penolong bagi orang yang sedang terlilit hutang. Wah, ini yang agak berat. Tetapi sungguhnya hutang itu iya sifatnya semuanya. Tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah hutang terkait dengan masalah kebutuhan-kebutuhan hidup, sehingga kemudian sampai kehidupannya tercekik atau terlilit oleh hutang. Jadi hutang untuk bertahan hidup. Alangkah bahagianya, senang hatinya orang yang kemudian kita bantu karena dia terlilit oleh hutang. Kemudian yang berikutnya adalah atau yatruddu an hujuan, kita menghalau atau mengusir atau menghilangkan rasa lapar yang dialami oleh orang lain. Jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku dalam hidup ini kebaikan dalam hal ikut membantu bagi orang yang dalam kondisi papa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai closing karena terbatasnya waktu, yang terakhir saja hadis itu, maka bantuan kita, pertolongan kita itu harus tuntas tas. Jadi hatta tatahayya'ulahu. Jadi membantu kita harus tuntas. Oleh karenanya ketuntasan ini kemudian diindikasikan oleh orang yang susah menjadi senang, kemudian orang yang memiliki hutang ikut bergembira karena ada orang yang ikut memberikan memberikan bantuan membantu menolong ini, dan lain sebagainya. Artinya tuntas dalam
ukuran yang terukur bagi yang bersangkutan karena memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau memang kita belum mampu dan belum bisa membantu dengan harta, ya bantu dengan lisan, bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran. Itu juga sudah besar kontribusinya dalam ikut membantu orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.